Sebelum langit mengenal dosa dan bumi memahami derita, ada makhluk dari cahaya yang menyaksikan segalanya. Ia bukan pencipta, ia bukan penguasa, tapi ia saksi pertama dan pelaksana setia. Namanya Jibril, malaikat yang tak pernah berbuat dosa, namun hatinya pernah nyaris retak oleh penderitaan manusia. Di antara langit ketujuh dan bumi yang penuh pengkhianatan, ia berdiri sendiri, membawa firman yang kadang terlalu berat, bahkan untuk hatinya yang tak berdetak. Jibril bukanlah malaikat biasa. Dalam kepercayaan Islam, ia diciptakan dari cahaya paling murni. Dalam kitab Yahudi, ia disebut Gafril. Tuhan adalah kekuatanku. Dalam ajaran Kristen, ia adalah pembawa kabar sukacita yang menyampaikan kehamilan Maria kepada dunia. Namun, tak ada kitab yang benar-benar menggambarkan apa yang dirasakan Jibril ketika menyampaikan firman. Tak ada yang tahu betapa sunyinya saat pertama kali ia turun ke bumi. Menembus 7 langit hanya untuk berkata kepada seorang nabi, Iqra. Sebelum wahyu pertama, ia menyaksikan sejarah manusia dari kejauhan. Ia melihat Habel dibunuh oleh saudaranya. Ia melihat Bani Israel menyembah anak lembu emas. Ia melihat kota Sodom ditelan api. Dan ia terus bertanya pada dirinya, mengapa manusia dibiarkan hidup dengan kehendak bebas? Padahal, kehendak itu sering mengarah ke kehancuran. Ketika Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hira, langit pun sunyi. Tapi, Jibril turun. Ia tak membawa kabar kemenangan. Ia membawa perintah yang berat. Bacalah, katanya. Tapi, Jibril, untuk pertama kalinya merasa ragu. Bukan karena ia menolak, tapi karena ia tahu. Wahyu ini akan menjadi batu ujian untuk umat terakhir. Sebuah risalah yang akan menghancurkan tradisi jahiliyah. Tapi juga membuat Nabi dicaci, diusir, disakiti. Ia melihat masa depan. Perang Badar, Uhud, Karbala, bahkan kehancuran Baghdad. Jibril tahu wahyu itu akan membelah umat menjadi dua, yang beriman dan yang membenci kebenaran. Tapi, tugas tetaplah tugas. Dan dengan suara gemetar yang hanya diketahui langit, ia berkata, Iqra, wahai Muhammad. Dalam kepercayaan Kristen, Jibril menyampaikan kabar kepada Maria bahwa ia akan mengandung seorang anak suci, Yesus. Tapi, di balik kabar sukacita itu, Jibril menyaksikan apa yang tidak tertulis di dalam kitab Injil. Ia melihat Maria menangis dalam sepi. Ia melihat fitnah dari masyarakat. Ia melihat Yusuf bergulat dengan keraguan. Dan Jibril, laki-laki, hanya bisa menyampaikan pesan, tanpa bisa menghibur dengan pelukan. Dalam mitologi Yahudi, Jibril adalah malaikat perang, lawan dari Mikail yang lebih damai. Ia adalah api yang membakar para pemberontak di langit. Tapi jauh di dalam dirinya, Jibril bertanya, adakah tempat bagi belas kasih dalam tugas surgawi? Langit tak pernah damai. Bahkan, di antara para malaikat ada perbedaan. Ketika iblis membangkang untuk sujud kepada Adam, Jibril berada di barisan yang patuh. Tapi, ketika manusia terus berbuat dosa, ada malaikat yang berkata, bukankah kita sudah memperingatkan? Dan Jibril
membela manusia. Mereka belajar, katanya. Mereka menangis dan menyesal. Mereka bukan sempurna, tapi mereka bisa berubah. Di langit ketujuh, Jibril berdiri sendiri, menghalau kritik para malaikat lain yang menuntut keadilan. Ia yang selalu netral, kini menjadi pembela mereka yang paling lemah. Hatinya terpaut kepada makhluk fana yang terus jatuh, dan bangkit, dan jatuh lagi. Setelah wahyu pertama, ada masa hening. Tidak ada firman, tidak ada bisikan, tidak ada mimpi. Muhammad kebingungan. Ia mengira Tuhan telah meninggalkannya. Dan Jibril, ia tidak diizinkan untuk turun. Ia hanya bisa menyaksikan dari langit. Melihat sang Rasul berdoa, menangis, dan hampir bunuh diri karena merasa ditinggalkan. Ya Tuhan, batin Jibril, mengapa kau diam? Saat wahyu kembali turun, ia turun bersama ayat-ayat yang menenangkan hati Nabi. Tapi ia tahu, luka itu tidak hilang. Dan di lubuk hatinya yang tak berdetak, Jibril juga terluka. Karena ia mengerti bagaimana rasanya dicintai, tapi ditinggalkan. Jibril turun di perang Badar. Ia memimpin pasukan malaikat. Tapi bukan itu yang membuatnya terluka. Ia menyaksikan umat terbaik saling membunuh. Melawan saudara, ayah melawan anak. Ia tahu ini perang yang dibenarkan. Tapi tak ada darah yang tumpah tanpa mengguncang hatinya. Di langit, Jibril dipuji karena kemenangan itu. Tapi di bumi, ia menyaksikan seorang anak menangis di jasad ayahnya yang kafir. Dan ia hanya bisa berdoa dalam diam. Tuhan, sampai kapan mereka harus saling membunuh demimu? Jibril mengantar Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra Mi'raj. Dari Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha. Tapi di puncak tertinggi langit, Jibril berhenti. Aku tidak bisa melewati titik ini, katanya. Jika aku melangkah 1 jengkal saja, aku akan terbakar oleh cahayanya. Rasul masuk sendirian. Dan untuk pertama kalinya, Jibril merasa kecil. Ia, yang dipercaya menyampaikan wahyu selama ribuan tahun, tak bisa melihat wajah Tuhan. Sementara, seorang manusia diizinkan bertemu langsung. Itu bukan rasa iri, tapi rasa rendah diri. Apakah karena mereka diuji, maka mereka lebih tinggi? Menurut kepercayaan Islam, menjelang hari kiamat, semua malaikat akan tunduk dan menunggu satu perintah. Tiup sangkakala. Tapi, Jibril punya tugas terakhir. Menyaksikan manusia dihitung amalnya. Ia akan turun bersama Mikail dan Israfil. Menyaksikan siapa yang selamat dan siapa yang binasa. Tapi sebelum itu, ia akan memimpin pengumpulan kitab-kitab amal. Ia akan melihat setiap air mata yang jatuh karena ikhlas, dan setiap tawa yang lahir dari kezaliman. Dan saat itulah, Jibril akan menangis untuk terakhir kali. Dalam ribuan tahun tugasnya, Jibril tak pernah berdosa. Tapi, ia juga tak pernah merasakan hangatnya pelukan, manisnya iman, atau indahnya rindu. Tapi, suatu malam, di antara dua dunia, ia pernah berbisik kepada langit. Andai, aku bisa merasakan cinta manusia.
Meski sesaat, aku rela kehilangan sayapku. Apakah permintaan itu dikabulkan? Tak ada yang tahu. Tapi, setiap kali kamu menangis dalam doa, dan hatimu bergetar karena ayat yang menyentuh, mungkin itu karena Jibril sedang berdiri di sampingmu